Kita simak sejumlah informasi terpopuler di cnbcindonesia.com hari ini. Langsung saja ke berita yang pertama. Sesudah Presiden Rusia Vladimir Putin menandatangani aturan yang dapat membuatnya tetap menjabat sebagai presiden begitu masanya selesai pada tahun 2024. Aturan ini mengizinkan Putin mencalonkan diri lagi untuk 2 periode berikutnya dengan masing-masing 6 tahun atau hingga 2036. Sehingga Putin yang berusia 68 tahun saat ini berpotensi untuk tetap berkuasa hingga usianya 83 tahun. Adapun saat ini ia telah menjabat sebagai presiden sebanyak 2 kali berturut-turut dan keempat secara total. Sebelumnya aturan ini juga disebut sebagai perubahan besar pada konstitusi yang diusulkannya sejak tahun lalu. Hal serupa juga pernah dilakukan oleh sejumlah pemimpin lainnya termasuk Xi Jinping di China, di mana Xi juga masih berpeluang menjabat hingga masanya selesai pada tahun 2023 nanti. Di informasi berikutnya ada kabar baik ya buat Anda pelaku UMKM karena pemerintah kembali menyalurkan BLT UMKM pada tahun 2021 ini. Nah, untuk pengecekannya bisa melalui website eform.bri.go.id ya. Masyarakat bisa mengakses website tersebut untuk mengetahui apakah telah memperoleh bantuan atau tidak. Apabila terdaftar, masyarakat dihimbau untuk segera menghubungi kantor cabang BRI terdekat karena pencairan dana dilakukan secara bertahap sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Tahun 2021 ini BLT UMKM akan disalurkan bagi 9,8 juta pengusaha yang terdampak oleh pandemi COVID-19. Adapun besarannya senilai 1,2 juta rupiah, jumlah ini lebih sedikit jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai 4,2 juta rupiah. Nah, informasi seputar PNS ternyata masih saja ya mencuri perhatian pembaca cnbcindonesia.com. Apalagi ada aturan baru nih dari pemerintah yang memastikan kesejahteraan bagi pensiunan PNS. Sebelumnya Menpan RB Cahyokumolo telah memastikan kalau dana pensiunan PNS bakal diterapkan dengan jumlah iuran pasti atau fully funded, di mana pembahasan skema ini masih bergulir di Kementerian Keuangan untuk bisa diterapkan dalam waktu dekat. Nantinya skema ini tidak hanya bertujuan untuk memberikan uang pensiunan lebih besar kepada PNS saat habis masa kerja, pasalnya pemerintah juga berharap skema baru ini juga bisa mengurangi beban APBN. Beralih ke informasi yang terakhir, situasi di Myanmar semakin hari semakin memprihatinkan. Kini serangan bom dilaporkan terjadi di beberapa wilayah termasuk sejumlah bisnis milik junta militer. Pada akhir pekan kemarin, serangan dengan alat peledak terjadi di kantor Mitel, operator telekomunikasi milik militer Myanmar di wilayah Bago. Adapun bom juga dilemparkan ke pos pasukan keamanan di gerbang selatan Pagoda Shwe Maudau dan wilayah Tamu Sagaing dekat perbatasan India hingga menewaskan 4 tentara. Ini merupakan aksi balasan setelah sebelumnya pasukan junta melepaskan tembakan kepada pengunjuk rasa. Setidaknya sejauh ini lebih dari 560 warga dinyatakan tewas akibat aksi kekerasan junta militer sejak beberapa bulan terakhir. Demikian sejumlah informasi terpopuler di cnbcindonesia.com.